Haleluya. Yesus menjadi juru selamat kami. Yesus menjadi penolong kami. Yesus menjadi kesembuhan bagi kami. Luka kami, hati kami, jiwa kami, dan tubuh kami. Yang menjadi satu-satunya adalah Yesus yang menjadi penyelamat kami sampai selama-lamanya. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau bagi hamba-Mu. Berikan hamba hati takut akan Tuhan. Pengurapan dari Engkau Bapa. Sehingga hamba menyampaikan firman dengan baik. Takut akan Engkau Tuhan. Mereka terberkati. Umat-Mu diubahkan. Umat-Mu dipulihkan. Umat-Mu meraih kemenangan. Bersama-sama dengan Yesus kami mampu melewati apapun yang menjadi kesulitan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, salam saudara-saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semua bisa dilewati. Amin. Kata kanan kirimu, Tuhan Yesus sudah siap. Amin. Yang kedua adalah Yesus itu nyata. Amin ya. Amin. Judul khotbah saya adalah saat ini adalah Yesus itu nyata. Dalam perjalanan hidup ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita lebih mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pengetahuan kita, logika kita di dalam melakukan sebuah keputusan, bahkan menjalani kehidupan itu. Itu sebabnya yang tampil di dalam pelayanan itu, di dalam kehidupan kita bukan Yesus, tetapi kekuatan kita. Yang ada di dalam setiap tindakan kita adalah apa? Logikamu. Sehingga Yesus itu seolah-olah tidak engkau andalkan. Padahal kita tahu bahwa Yesus adalah menjadi kekuatan kita. Katakan amin. Amin. Keluar 15 ayat 26 berkata, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ketika jasmanimu sakit, rohanimu mulai lemah, kerohanianmu mulai kendor, rohmu mulai lemah, maka kau datang kepada Tuhan. Kau berkata, engkaulah Tuhanku, engkaulah Rajaku, engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Katakan amin. Amin. Nah, persoalannya, kadang-kadang di tengah perjalanan ini kau mengandalkan kekuatanmu. Sehingga yang muncul di sana bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita lebih percaya kepada kekuatan kita. Dan inilah memang kekurangan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jemaat GSKI Elohim, kita berdoa,
Kita mengenal Tuhan lebih dalam itu. Supaya saya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup dalam kepenuhan Kristus Yesus. Dan saya adalah seorang pemenang di dalam Dia. Katakan amin. Nah, katakan dalam hatimu, saya menjalani hidup, saya dalam kepenuhan Kristus Yesus, dan saya adalah seorang pemenang di dalam Yesus. Kalau kita memiliki sebuah iman, maka praktekkanlah iman itu dengan yakin kepada Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang dunia ini akan mempermainkan keyakinanmu. Dunia ini akan melupakan kebaikan Tuhan. Dunia ini akan mempengaruhi tubuh, jiwa, dan rohmu. Secara kognitifnya, engkau nanti tidak perlu lagi Tuhan. Tetapi kau andalkan dokter ketika kau sakit. Kau mengandalkan perawat ketika kamu dirawat. Kau mengandalkan obat-obat yang kau makan ketika engkau dalam kondisi sakit atau engkau dalam kondisi lemah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita orang percaya kepada Yesus, tidaklah itu menjadi sarana yang utamanya. Obat adalah sarana, tetapi penyembuhnya adalah siapa? Yesus. Katakan amin. Oke. Markus 5 ayat 36 berkata, coba tampilkan pengumbalan. Mari kita bahas sama-sama, anak muda, pemuda, remaja, bahkan semua jemaat dikasih Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi Yesus dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Ketika Yesus mengalami perjalanan untuk menyembuhkan dalam rumah ibadat ini, ada nggak orang yang mengganggu pelayanan Yesus? Dan kutipan ini ada. Ada yang meragukan kekuatan daripada Yesus. Ada yang meragukan kuasa Yesus ada dalam dirinya. Demikian juga orang percaya, orang Kristen. Ada yang meragukan dirimu di dalam melakukan kegiatanmu. Ini mau kita rubah pola pikirnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Aku ingin mengajak jemaat di dalam ketidakmustahilan engkau hadir di sana tanpa seolah Tuhan tidak ada. Tetapi benar, Tuhan itu ada mendampingimu. Katakan amin. Amin. Nah, tidak serta-merta kita mengandalkan mujizat, tidak. Tetapi di dalam perkataanmu, engkau berkata, aku percaya kepada Tuhan. Dengan iman, aku melangkah bahwa hidupku selalu dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin. Hidupku selalu disertai Tuhan. Hidupku menjadi seorang pemenang bagi orang lain. Dan juga bagi keluarga saya. Yang menentukan kau bahagia adalah diri sendiri, bukan orang lain. Amin. Yang membuat kita bahagia siapa? Diri sendiri. Maka bangunlah hidup berelasi dengan Tuhan lewat doa-doa bersama-sama dengan Tuhan. Ini sebabnya engkau membuat roh dalam hidupmu harus menyala-nyala. Harus berkobar api semangatmu. Harus berkobar api Kristus dalam dirimu. Roma 8 ayat 2 berkata, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak terbelenggu lagi dengan dosa dan hukum itu. Tetapi kita ingin mengenal kebenaran, mengenal jalan-jalan Tuhan nantinya di kerajaan surga. Yaitu sebelum datang Tuhan Yesus kedua kali, maka kita nanti akan diperhadapkan sebuah pengadilan Kristus. Inilah yang kita pertanggungjawabkan. Namun jangan takut, percaya saja dikatakan di sini. Kira-kira ketika berkata Yesus ini kondisi lemah atau lagi down atau lagi semangat? Kalau ada kalimat ini, coba analisa dulu firman ini dengan baik, ayat firman ini. Ketika dikatakan jangan takut, percaya saja. Dalam kondisi lemah enggak Tuhan di sini, atau memang lagi semangat, atau memang dia punya iman, dia memiliki kekuatan atau kuasa. Lagi semangat. Punya iman. Hah? Yes, lagi semangat, punya keyakinan, punya iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan anak daripada pemilik rumah ibadat itu. Kita lihat di dalam Markus 5. Ayo Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita buka firman-Nya untuk membantu jemaat Tuhan bisa mengetahui kisah Markus 5.
Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43 yang berjudul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Mari jemaat Tuhan kita baca. Jemaat Tuhan 21, saya nanti 22. Supaya kita baca sama-sama dan bisa merenung firman ini dan kita terberkati oleh firman ini. 1, 2, 3. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu menemui dia, sedang ia berada di tepian. Nah, saya 27, ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Oke, stop. Ini nanti dua kisah dalam cerita ini. Anaknya Yairus dan juga perempuan yang ada pendarahan. Oke? Kita lompat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ke ayat yang ke 36. Jemaat Tuhan yang baca. Oh, 35. Ketika 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari luar kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya bagi kau menyusah-nyusahkan guru? Muncul persoalan di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada masalah besar bagi kepala rumah ibadat itu bernama Yairus. Nah, ketika muncul persoalan, ada orang-orang yang selalu meragukan dirimu. Ada orang-orang yang meragukan imanmu. Ada orang-orang yang meragukan keyakinanmu kepada Tuhanmu. Di sini kau perlu satu tindakan nyata bahwa kau menyatakan Tuhan kita luar biasa. Katakan amin. Amin. Ayat 36 berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Ayat yang 37, jemaat Tuhan 1, 2, 3. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan merakak dengan suara nyaring. 39, jemaat Tuhan. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan Yesus atau dia. 1, 2, 3, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawa anaknya dari ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 42. Ketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir saat anak itu. Amin. Terima kasih. Nah, ada karya Tuhan Yesus di dalam Alkitab ini menyatakan bahwa dia yang paling berkuasa di surga dan di bumi. Itu sebabnya ketika imanmu menaikkan sebuah keyakinanmu kepada Tuhan, maka kita pun bisa memiliki iman seperti Yesus ini. Katakan amin. Katakan amin. Mulai di sini nanti apa? Masuk logikanya Bapak Ibu. Ketika kita masuk katakan seperti iman, bisa nggak kita menyembuhkan orang yang sakit di dalam rumah kita? Kalau Tuhan Yesus berkehendak, itu bisa.
Amin. Amin. Tetapi bagaimana standar doamu? Standar hidupmu, kudus atau tidak? Hidup suci atau tidak? Sehingga engkau ketika berdoa menumpangkan tangan dalam nama Tuhan Yesus, ketika anakmu ketika panas demam itu dia sembuh, bisa Bapak. Sebab roh di dalam dirimu adalah sama seperti yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua umat manusia. Ketika kau dibaptis, maka kau akan berkata meninggalkan manusia baru, meninggalkan manusia lama, memiliki manusia baru. Roh yang ada di dirimu adalah memiliki sebuah keyakinan bahwa engkau memiliki iman yang memang benar-benar bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang lain. Namun proses ini tidak gampang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika kita berkata dengan iman Yesus itu ada, kita harus percaya. Dengan iman engkau berkenan di hadapan Tuhan. Dengan iman kau berkenan di hadapan Allah. Dengan iman kau berkata ada kesembuhan bagimu, ada karunia Tuhan bagimu, ada proses yang kau hadapi bersama Tuhan. Kau bisa melewati hari demi hari di masa saat ini. Tetapi persoalannya, mujizat itu ada sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan ada pada masa itu. Ketika hari itu terjadi, ya puji Tuhan. Milikilah kuasa itu yang ada di dalam dirimu.